hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa seseorang. Ya, hal-hal apa saja yang bisa ya, membatalkan ibadah puasa seseorang. Puasa Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah amalan ibadah. Maka amalan ibadah itu ada aturannya. Amalan ibadah itu ada tuntutannya. Ya, ada tuntunannya. Kita tidak bisa ngasal. Oh, saya mau puasa ya, dari habis isya sampai subuh saja. Saya tidak mau puasa siang-siang, nggak bisa. Kenapa? Puasa adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ya melalui wahyu yang diterima oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga puasa itu akan maksimal, puasa kita akan lebih baik kalau puasa kita mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam puasa adalah menjaga dari pembatal-pembatal puasa. Yang pertama dari pembatal-pembatal puasa yaitu jelas makan dan minum. Sampun jelas nggih. Dan semisalnya ya, dan saya katakan makan dan minum dan semisalnya. Karena ada yang enggak makan dan enggak minum tapi kenyang. Tapi dia ngerasa wareg. Orang diinfus nggih. Orang diinfus niku mboten maem, mboten minum ya Bapak Ibu. Tapi mau 3 hari dia aman. Kenapa? Ada nutrisi yang masuk dari infus. Maka saluran infus dan yang dia semisal dengan makan atau suntik vitamin, nah itu juga bagian hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita diperintahkan untuk makan dan minum boleh. Sampai kapan? Ya, dimulai dari ya, al-khaytul abyad, ketika fajar itu nampak garis putihnya ya, sampai terbenamnya matahari. Kita sampai malam hari. Nah, itu hal kedua. Berhubungan badan antar suami istri. Dilakukan siang hari. Ya, siang hari ketika puasa. Kalau malam hari diperbolehkan. Maka berhubungan badan antara suami dan istri di siang hari puasa ini jelas membatalkan puasa. Ya, bahkan ya, kafarah ya, atau pengganti atas dosa ya, pembatalan puasa ini berbeda dengan pembatal-pembatal puasa lainnya. Kalau orang makan dan minum jima atau berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka kafarahnya kata Rasul adalah fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Penggantinya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maka perlu kita jaga. Ya, penggantinya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Oh, sebulan pun ngos-ngosan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana? Nah, maka Rasul ngasih opsi. Kalau tidak mampu ya memerdekakan budak. Sekarang sudah enggak ada budak lagi. Tidak mampu lagi apa? Fa'ita'amu sittuna masakin. Ngasih makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin dikasih makan. Makan yang bagaimana? Makan yang mengenyangkan. Ya, bukan makan bagi roti titik-titik wong swidak mboten. Ngasih makannya harus makan yang mengenyangkan bagi 60 fakir miskin. Ini kafaroh bagi orang yang batal puasanya karena berhubungan badan di siang hari Ramadan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, perlu benar-benar kita menjaga diri kita ya dari ya hal ini. Kemudian yang ketiga dari pembatal puasa adalah istimna. Ya, istimna itu keluarnya air mani tanpa hubungan badan. Ya, keluarnya air mani ya, baik laki-laki maupun perempuan tapi tanpa hubungan badan. Ini puasanya batal, tapi tidak perlu mengqadha 2 bulan. Ya, puasanya batal, dia harus mengganti hari yang dia ya lakukan dosa di puasa tersebut. Ya, tentu istimna atau onani ya dikenalnya ini adalah hal yang dosa.
apalagi dilakukan di bulan Ramadan, itu membatalkan puasa orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah muntah disengaja. Ya, orang yang muntah tapi disengaja ini batal puasanya. Muntah disengaja itu bagaimana Bapak Ibu? Orang sahur kewareken nggih Bapak Ibu. Wah nek ra ditokke ra kepenak. Nah, dipaksa keluar untuk muntah, maka puasanya batal. Ya, orang yang muntah dengan cara disengaja agar dia bisa muntah, ya maka puasanya dia batal. Ya, dasarnya adalah hadis Nabi SAW, man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaisa alaihi qada. Ya. Barang siapa yang muntah dengan tidak disengaja, maka dalam keadaan berpuasa tidak ada puasa baginya. Maka kebalikannya, kalau muntahnya disengaja maka akan ada qada bagi orang tersebut. Kemudian yang kelima dari pembatal puasa adalah haid dan nifas, dan ini hanya bagi ibu-ibu. Bapak mboten nggih? Bapak mboten. Nah, maka yang haid dan nifas itu hanya ibu-ibu, ya maka bagi ibu-ibu yang haid dan nifas dia ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun wajib untuk mengqadha puasanya. Kemudian yang keenam adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Maka ini diantara enam hal yang membatalkan puasa seseorang. Ya. 6 saja Bapak Ibu yang perlu kita jaga. Makan minum, ya, dari berhubungan badan, muntah disengaja, ya, haid atau nifas, kemudian murtad. Ya. Dan yang keenam adalah istimna. Ini hal-hal yang perlu kita jaga dari pembatal-pembatal puasa kita sehingga puasa kita bisa maksimal.